Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Apa kabar? Semoga teman-teman bersama keluarga dimanapun teman-teman berada, baik-baik saja, tetap semangat. Terima kasih buat seluruh teman-teman yang sudah mensubscribe, like, share channel YouTube Bung Ropan, karena tanpa bantuan teman-teman, YouTube Bung Ropan tidak akan berkembang. Ya, oleh sebab itu sekali lagi saya berterima kasih. Nah, kita akan bicara soal Calvin Verdong. Pemain berusia 27 tahun ini seperti sudah tidak sabar ya, menantikan momen yang dia nanti-nantikan. Bukan cuma dia, seluruh pemain juga yang bermain di Eropa itu menginginkan bahwa bulan September itu cepat aja datang. Karena mereka ingin bermain pada tanggal 5 September melawan Arab Saudi dalam pertandingan di Jeddah. Pertandingan pertama kita akan tandang. Ya, karena undian sudah diketahui bahwa kita berada di grup C bersama dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Makanya kalau hitung dari sekarang 1,5 bulan lah persiapan kita ke depan, ya sudah termasuk yang dekat, kelihatan memang masih 1,5 bulan, tapi ini cepat. Nah, Calvin Verdong ketika baru-baru ini berbicara dengan salah satu seperti Forsanek, ya, di sumber Forsanek, dia mengatakan bahwa Indonesia memang berada dalam posisi di grup yang sulit, ya, itu pengakuan dari seorang Calvin Verdong. Ya, kenapa sulit? Ya wajar, karena ada Arab yang akan menjadi lawan pertama kita, kemudian lawan kedua ada Australia, ini dua lawan yang sangat kuat tentunya. Ya, di samping ada Jepang di sana. Nah, lain halnya kalau memang kita pertandingan pertama katakan menghadapi China atau melawan Bahrain, tapi ini langsung dengan Arab dan kita bermain kandang dengan Australia sebelum ada 2 laga tandang. Bahkan setelah itu kita kembali tandang 2 kali berturut-turut dengan Bahrain dan China sebelum balik pada November kita menjamu tim kuat lagi seperti Jepang. Makanya Verdong mengatakan ini tim yang sangat sulit, tapi kita masih bisa. Wah, itu enak tuh. Dia masih bisa untuk bisa bertanding bertarung. Semua tekad dari teman-teman ini di saat akan bertanding itu yang dia inginkan, semua harus bersatu ya di dalam tim nasional Indonesia dan punya misi yang sama, ya, memenangkan pertandingan, ya kalau menang tentunya dalam sebuah pertandingan biasa, tapi dia ingin memenangkan pertandingan, paling tidak saat tandang kita bisa mendapatkan poin imbang. Nah, dia bilang bahwa posisi Indonesia akan bagus jika kita bisa melewati pertandingan pertama melawan Arab yang sulit itu dengan hasil yang positif. Tidak mungkin perlu menang, tapi hasil imbang cukup buat Indonesia. Makanya dia menantikan momen ini dengan sangat berdebar-debar tentunya untuk bisa bermain pertama kali untuk tandang. Karena dia sudah melakukan debut dia ya bersama dengan tim Indonesia itu di kandang di GBK pada 11 Juni yang lalu. Pertandingan terakhir di fase grup F, babak kualifikasi atau pra-Piala Dunia zona Asia melawan Filipina. Ya, kita saksikan bersama dia tampil pertama kali saat itu ya di GBK dan dia sangat terkesan dengan atmosfer GBK yang luar biasa untuk bisa mensupport, mendukung tim nasional kita. Tapi untuk pertama kali dia akan keluar menghadapi Arab nantinya. Itu pertandingan pertama dia saat tandang, ya. Dan ini yang dia tunggu, pertandingan bersama dengan Arab Saudi yang sangat kuat. Ya, tim yang pernah mengalahkan Argentina kita tahu bersama di Piala Dunia di Qatar. Dan saat ini apalagi ditangani oleh Mancini, ya pelatih yang sangat baik, dan Verdong ingin menjajal kekuatan Arab Saudi. Arab pasti lebih diunggulkan menghadapi Indonesia, tapi kata Verdong tidak perlu takut. Kita harus hadapi mereka, ya, untuk bisa bertanding habis-habisan menghadapi dengan Arab Saudi. Nah, Verdong bermain sebanyak 67 menit ya untuk debut dia di GBK menghadapi Filipina sebelum dia ditarik keluar dan digantikan oleh Pratama Arhan kalau nggak salah ketika itu, dan dia mengatakan sangat terkesan dengan pertandingan pertama dia debut dia bersama tim nasional, tapi memang udara agak panas dia bilang ya saat itu yang membuat dia memang agak kewalahan juga, tapi dia tetap bermain sebaik mungkin dan banyak mendapat pujian di laga pertama dia, apalagi di babak pertama dia bermain dengan sangat bagus untuk debut dia, ya, bermain di posisi bek kiri karena kita tahu bersama bek kiri itu banyak pemain, ada Sain Patinama, ada Pratama Arhan ya di sana, sehingga dia harus bisa mendapatkan posisi terbaik. Tapi pelatih kepala STY memberikan langsung kesempatan kepada dia untuk bisa bertanding, makanya dia berterima kasih kepada STY yang sudah mempercayakan dia untuk tampil di depan publik sendiri di GBK, bermain dalam pertandingan yang menentukan. Karena sebelum itu kan dia tidak bermain, dia sudah ada memang, tapi dia belum bisa bermain melawan Irak. Ya, kita kalah melawan Irak ketika itu, tapi dia tampil setelah itu menghadapi Filipina. Ya, harus menang memang melawan Filipina, sehingga kita bisa mendapatkan tiket ke putaran ketiga, dan dia bisa melewati pertandingan dengan baik, clean sheet,
dan dia bersyukur bahwa Indonesia punya harapan untuk bisa bertarung di putaran ketiga dan lolos ke Piala Dunia. Memang perjalanan masih panjang, tidak mudah memang. Paling tidak untuk bisa lolos kan ada 2 tim peringkat teratas di setiap grup A, B, C itu. Karena kita berada di grup C, untuk langsung lolos. Karena jatah Asia kan 8 plus 1 kalau bisa dapat playoff menghadapi dengan wakil dari Amerika Selatan. Makanya di sini 1-2 akan lolos. Nah, kita berharap kalau tidak lolos di 1-2 itu bisa mendapatkan peringkat ketiga atau peringkat keempat. Nah, peringkat ketiga, peringkat keempat ini di tiap grup masing-masing itu akan maju ke putaran keempat. Putaran keempat itu akan berlaga dibagi dalam 2 grup, 3-3. Nah, Indonesia kalau ada di sana punya harapan memang bertanding karena juara-juara nantinya di putaran keempat itu langsung lolos untuk melengkapi 6 tim pertama yang lolos sehingga jatah Asia terpenuhi dengan 8 tim. Playoff akan dimainkan oleh runner up. Ya, di putaran keempat kalau setiap tim yang runner up akan bertarung runner up dengan runner up untuk bisa menentukan siapa yang akan playoff nantinya menghadapi wakil dari Amerika Selatan. Ya, kita kalau ingin lolos tentunya berharap bahwa di putaran keempat itu, seandainya kita ada di peringkat ketiga atau peringkat keempat, ini bisa bertanding habis-habisan untuk bisa mendapatkan tiket terakhir, 2 jatah terakhir bagi Asia untuk ke 2026 ketika Amerika, Kanada, dan Meksiko menjadi tuan rumah. Dan kita akan tunggu bagaimana pertarungan kita di grup C untuk menghadapi Irak paling tidak di bulan September dulu. Ya, tidak terlalu jauh ke Oktober dan ke November. Untuk putaran pertama kan ada 5 pertandingan. Baru masuk di putaran kedua 5 pertandingan. Karena nantinya kita akan mulai lagi di putaran kedua itu di Maret dan berakhir di Juni. Itu yang ada di grup kita. Nah, kalau kita bisa melewati 5 pertandingan pertama di putaran pertama ini dengan hasil yang positif, andaikan kita bisa menahan imbang Arab atau kita bisa menang melawan Australia di kandang, ini luar biasa untuk 2 pertandingan pertama. Akan memotivasi semua pemain untuk bisa bertarung lebih baik lagi di saat kita akan tandang melawan Bahrain dan China. Karena kita tidak boleh kalah. Kalau kita bisa mendapatkan poin aja di Bahrain dan China, ini bagus sebelum kita menjamu Jepang. Karena pertandingan di ronde pertama ini memang seperti yang Verdong bilang, itu menyulitkan sekali. Ya, berat, tapi harus dilewati. Harus bertarung, harus punya motivasi, fighting spirit yang kuat. Ya, pemain-pemain harus punya semangat. Ya, ini spirit ini yang harus dibawa dalam laga menghadapi Arab Saudi dan juga menghadapi Australia. Karena 2 pertandingan pertama di September itu akan menentukan juga langkah kita ke depan. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara tentang semangat dari seorang Calvin Verdong setelah memulai debut dia pada 11 Juni yang lalu. Sekarang dia ingin membuktikan ya untuk memberikan yang terbaik bersama dengan tim Indonesia atau tim senior di bawah STY untuk melakoni babak ketiga pra Piala Dunia zona Asia di grup C. Ciao.